Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-hadi ila siratil mustaqim. Na'udzu bihi wa nasta'inu min umuri dunya wad din. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ya Rabbana salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mutahharina wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana hdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya Rabbana warzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para pecinta Al-Quran, rindu ilmu, yang semoga Allah berikan kepada kita benar-benar ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih dengan tadabbur kita, renungan kita akan firman-firman Allah, dan itulah yang diperintahkan oleh Allah. Kita tahu dan kita sadar, ngerti, karena sering kita dengar bahwa Al-Quran itu dibaca biarpun kita tidak faham, ada pahalanya untuk kita. Akan tapi ketahuilah, peningkatan tidak sekedar membaca, akan tapi hendaknya kita berusaha untuk faham dengan merenungi ayat-ayat suci Al-Quran, dan itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah sampai kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi wa yaquluna sami'na wa 'asayna wasma' ghayra musma'in wa ra'ina layyam bi alsinatihim wa ta'nan fid din wala annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khairan lahum wa aqwam walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabt wa kana amrullahi maf'ula. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini bercerita, dan ini bukan sekadar cerita tentunya. Allah mengisahkan tentang umat terdahulu yang Allah kutuk, Allah murkai. Gara-gara apa itu? Gara-gara punya kebiasaan jelek, yaitu suka merubah-rubah ayat-ayat dalam kitab suci yang Allah turunkan kepada mereka. Dan Allah menceritakan yang demikian itu bukan sekedar cerita, akan tapi kamu wahai pembaca Al-Quran semuanya dengar tuh kisah. Apa yang mereka lakukan membuat musibah untuk mereka, dan jika engkau melakukan tentu engkau akan mendapatkan musibah yang serupa. Kalau tidak di dunia dan juga di akhirat nanti akan kau dapatkan musibah itu. Minal ladzina hadu, dari orang-orang Yahudi. Ada sebagian orang-orang Yahudi itu punya kerjaan yuharrifunal kalima 'an mawadhi'ihi, merubah kalimat dari jamaah kalimah
merubah firman Allah, merubah wahyu, petunjuk yang diturunkan oleh Allah kepada nabi mereka, dirubah semaunya mereka sendiri demi kepentingan dunia mereka. Dan begitulah dicap orang Yahudi suka merubah-rubah. Artinya tidak sekedar berdusta, tidak sekedar mendustakan. Kalau mendustakan mengatakan Taurat adalah palsu, selesai, mereka bukan golongan daripada ahli Taurat. Akan tapi yang menjadi masalah adalah dia mengaku sebagai ahli Taurat lalu merubah, dan ini lebih bahaya lagi. Zaman sekarang pun demikian. Kalau ada orang berkata aku tidak percaya kepada Al-Quran, aku tidak percaya kepada Islam, jelas dia di luar kandang kita. Tapi yang menjadi masalah adalah dia yang berpegang Al-Quran pakai label Islam, akan tapi ternyata dia merubah. Itu yang membahayakan. Itu watak sifat kebiasaan Yahudi. Yuharrifunal kalima am mawadhi'i. Mereka bukan tidak percaya kepada, bukan mengatakan aku tidak mau dengan Taurat, ya itu kitab suci. Akan tapi hawa nafsu mereka menjadikan mereka merubah-rubah. Termasuk di antara yang paling banyak dirubah adalah berkenaan tentang sifat-sifat Nabi akhir zaman. Dan mereka wa yaquluna sami'na, mereka itu dengan Nabi mereka itu biasa mengatakan kami dengar, kami patuh. Tapi diam-diam dengan perilaku dan hati mereka asaina. Nah ini, maka bentuk pelanggaran yang biasa mereka lakukan, orang Yahudi lakukan itu adalah seperti sami'na, seolah-olah aku mau dengar, sami'na. Wasma' ghaira musma'in wara'ina. Ini adalah satu contoh kalimat-kalimat yang mereka sampaikan itu seolah-olah iya, tapi sebetulnya dia diam-diam itu melakukan satu yang bertentangan dengan apa yang mereka omongkan. Kelihatannya Masya Allah di depan Nabi Musa alaihissalam, kalau ada firman turun, sami'na, sami'na. Tapi diam-diam, aku enggak mau. Wasma' ghairu musma'in. Ini maksudnya biasa dengan kalimat-kalimat yang punya makna ganda. Wara'ina juga. Wasma' ghairu musma'in maksudnya apa? Ini semua kalimat untuk mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencaci nabinya. Jadi kalau ada orang ngomong terang-terangan begini, baik, iya. Ini kan kurang ajar sebetulnya. Iya, insya Allah akan saya laksanakan. Ngapain dilaksanain? Wasma' ghairu musma'in. Jadi kalau ngomong denger ya, sebetulnya kau tidak bisa denger. Maksudnya ngomong kau dungu. Ini kalimat yang diarahkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ra'ina juga begitu. Ra'ina biasa diucapkan oleh orang-orang kaum muslimin kepada Nabi Muhammad, maknanya adalah beri kesempatan kami untuk merenung, beri kesempatan kami, beri tempo untuk kami bisa faham ayat Al-Quran dan sebagainya. Tapi oleh orang Yahudi dipakai kalimat itu, kalimatnya serupa, tapi maknanya lain, adalah menunjukkan, oh ahmak, si dungu. Jadi suka membuat kalimat yang biasa digunakan oleh orang-orang yang beriman, tapi dengan bahasa mereka sendiri, jadi bahan tertawaan di kalangan mereka. Dan terjadi saat ini istilah-istilah yang biasa diungkapkan oleh kaum muslimin Nabi Muhammad, mereka juga mengungkapkan. Mulai dari membuat acara-acara yang serupa, atau buku-buku yang baru-baru kita mendengar ada buku atas nama kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ternyata di dalamnya adalah pengingkaran kepada Nabi SAW. Hati-hati sekarang labelnya harus pakai label Islam kalau menjual, mau masuk sekolah-sekolah dari orang di luar Islam, pakai bungkus. Jadi bungkusnya Islam dulu, bungkusnya adalah sami'na, aku mendengar, tapi isinya adalah racun.
Sampai urusan ngerusak umat Islam itu sendiri termasuk dengan sesuatu yang seolah-olah dikemas Islam. Biar umat Islam mau, kalau tidak mau dengar, tidak mau pakai umat Islam. Tapi di kalangan mereka sendiri adalah tertawa itu umat Islam pakai produk kita itu, pakai apa yang kita buat itu. Mereka dungu, goblok itu umat Islam. Sehingga Nabi Muhammad SAW memberikan batasan-batasan, benar-benar batasan, awas jangan kau ikut-ikutan dengan budayanya orang Yahudi. Termasuk yang akhir-akhir ini atau hari ini yang hamba-hamba tersesat ikut merayakannya Valentine Day hari ini. Lihat itu kan bahasanya dikemas yang umat Islam sendiri mau. Dan ini banyak orang Islam yang kebawa, kasih sayang saja kok tidak boleh nanti kebawa. Akhirnya orang Yahudi ketawa tuh ikut-ikutan sama kita tuh. Umat Islam bahasa yang dipakai sama, dan itu kebiasaan membuat istilah-istilah yang serupa dijual di tempat kita, isinya adalah kebusukan, kasih sayang dan seterusnya. Baik. Layyam bi alsinatim, itulah kebiasaan mereka, itu adalah berdusta, merubah dengan lidah mereka. Dan mereka juga mendidik anak-anak kaum muslimin untuk itu semuanya. Sekarang ada diskusi keislaman yang ditulis oleh anaknya kaum muslimin. Kami tidak mengatakan ditulis oleh kaum muslimin, sebab orang Islam tidak akan menulis yang jelek tentang Islam. Ditulis oleh anak-anaknya kaum muslimin dan orang yang mengaku kaum muslimin dari kaum munafiqin, yang membuat satu komunitas yang seolah-olah komunitas orang yang cerdas, akan tapi sebetulnya komunitas orang yang licik, karena ngotak-atik Al-Quran, merubah hukum-hukum Al-Quran semaunya sendiri, bahkan seolah-olah akalnya itu lebih hebat daripada Al-Quran. Mulai dari menggugat tafsirnya para ulama-ulama terdahulu, lalu dia setelah menggugat ada keraguan kepada tafsir terdahulu, dia mendatangkan cara menafsiri Al-Quran dengan cara yang baru. Kelompok ini adalah kelompok yang sangat bahaya, pakai label Islam. Lah ini ngikuti gayanya orang Yahudi, sami'na, seolah-olah dia patuh dengan ajaran Nabi, tapi sebetulnya dia telah merusak dari dalam. Kelompok liberalis, Islam yang ngaco, yang ilmunya diambil bukan dari ahli sujud, akan tapi diambil dari orang-orang yang kafir, memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan memusuhi Rasulullah. Merubah, lihat Al-Quran dirubah semaunya sendiri. Yang haram sudah benar-benar haram dengan dalil yang pasti pun mulai diotak-atik. Mulai dari yang namanya homo, lesbi, dan macam-macam pokoknya sudah, kalau kita sebut terlalu banyak. Ini adalah upaya-upaya untuk itu tadi dibungkus dengan bahasa Islam, kebiasaan Yahudi itu, dan tidak akan mengikuti kebiasaan Yahudi itu, bagundal Yahudi atau antek-antek Yahudi, biarpun pakai kopiah putih. Dan ternyata betul, orang-orang itu lebih bangga kalau dia berdekatan dengan orang Yahudi. Kalau dekat dengan kaum muslimin bikin gara-gara aja. Jadi kalau ada umat Islam dibantai sana sini tenang saja. Tapi kalau sudah giliran antek Yahudi diapain begitu, langsung dia pasang dada. Jangan macam-macam ya. Kaum mayoritas tahu, Islam tidak pernah merusak kaum mayoritas. Kecuali karena Islam tidak pernah mengganggu kaum minoritas, kecuali kaum minoritas itu membuat gara-gara. Islam sangat memperhatikan orang yang ada di kiri kanannya, biarpun tidak sefaham, seakidah dengan mereka. Layyam bi alsinatihim, merubah dengan lidah mereka. Wa ta'nan fid dini, kalau umat Islam tertipu itu, tapi orang Yahudi ingin mengajari umat Islam dengan ilmu-ilmu mereka, coba aneh atau tidak? Sudah disebutkan oleh Al-Quran, walan tardu ankal yahud, orang Yahudi nggak akan ridho kepadamu. Kemudian engkau belajar Al-Quran kepada orang Yahudi, mau diajari apa kira-kira? Ya untuk diajari untuk merubah penafsiran Al-Quran sesuai dengan penafsiran yang sesuai dengan apa yang mereka bawa. Lihat diantaranya pengemasan apa?
Nanti disebutkan di sebelumnya, ya ayyuhalladzina utul kitab, wahai orang ahli kitab. Itu kan cara seruan yang diajarkan oleh Al-Quran. Bahwasanya apa? Untuk mengambil hati orang-orang ahli kitab. Bawa dengan kalimat yang baik. Ya ayyuhalladzina utul kitab, wahai ahli kitab. Artinya apa? Dianggap kamu itu punya kitab suci. Ayo kepada Al-Quran, yang Al-Quran adalah kitab suci. Semestinya adalah membawa ahli kitab. Sebab membawa ahli kitab kepada Al-Quran, dikenalkan kepada Al-Quran, dan memang tidak bertentangan antara Al-Quran dengan kitab suci mereka di dalam akidah. Karena akidah tidak berubah dari Nabi Adam dan dari dahulu dan dahulu, akidah tetap sama. Urusan keimanan tidak akan berubah. Tuhan kita Allah yang Maha Tunggal, terus selamanya sampai kapanpun, dan tidak ada batasnya. Allah tetap Maha Tunggal, Allah Maha Kuasa. Keimanan tidak akan berubah. Tidak akan berubah menjadi Allah punya anak dan seterusnya, tidak. Akan tapi dirubah oleh orang Yahudi dengan bahasa lain. Padahal semestinya, hai orang Yahudi, kamu punya kitab suci, telaah di kitab sucimu itu. Akan tapi ketahuilah, di kitab suci mereka harus ada banyak perubahan. Kalau betul kitab suci mereka, maka ketahuilah mereka akan percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Cuman karena kitab suci yang sudah banyak berubah, maka susah percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang apa? Dibalik. Hei orang Islam, kan sudah disebutkan dalam kitab sucimu, ini dipelintir lagi. Bahwasanya kita itu agama yang satu sumber sama. Kan kita sudah agama satu bapak Ibrahim, kemudian punya anak Ismail sama Ishak, keluarlah Yahudi, keluarlah Nasrani. Kita sama. Jadi agama Islam dengan agama Yahudi itu sama. Itu layam bi alsinatim, itu merubah. Dan itu yang mengucapkan bukan dari orang Yahudi, tapi anak Islam yang belajar dari Yahudi itu. Sehingga menganggap agama jadi sama, itu muncul itu. Islam itu datang adalah tidak berbeda dengan yang dibawa oleh agama Yahudi dan Nasrani dalam urusan akidah. Tapi kok ada perbedaan? Karena di situ ada perubahan. Nah ini, layam bi alsin, suka merubah. Padahal semestinya yang diseru, wahai ahli kitab, ayo datang kepada agama Nabi Muhammad. Tapi dibalik, hei umat Islam, kenapa kamu tolak? Ada yang mengatakan sesaat millah Ibrahim, pakai kembali. Kita perlu kembali kepada agama Nabi Ibrahim. Karena apa? Dari Ibrahim itulah akan muncul agama-agama. Supaya tidak terjadi perpecahan, kita kembali kepada agama Nabi Ibrahim tidak beda dengan agama Nabi Muhammad. Adapun antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim ada perubahan. Karena dirubah oleh ini tadi, pembesar-pembesar mereka. Baik. Nah kalau seandainya ahli kitab itu benar, walau annahum, kalau ahli kitab itu biasa dengan sami'na wa ata'na, kami dengar apa yang dibawa oleh Musa dalam Tauratnya. Orang Nasrani, kami percaya dengan apa yang dibawa oleh Isa di dalam Injilnya, dan tidak perlu aku rubah, cukup aku sami'na wa ata'na. Kemudian dengan kalimat yang bagus kepada para nabi-nabi mereka, termasuk Nabi Muhammad wasma. Ngomong yang baik, bukan kalimat yang mencaci. Wangdurna, bukan kalimat kedunguan, ra'ina yang katanya tunggu tadi. Kalau seandainya mereka mau mendengar lalu mematuhi dan mau bicara dengan yang baik, membiasakan dengan kalimat yang baik, bukan kalimat caci maki dan olok-olokan, lakana khairan lahum, niscaya itu adalah baik bagi mereka. Wa aqwam, dan itu lebih lurus di dalam mereka menjalani hidup di dunia dan di akhirat. Benar. Walakin, akan tetapi, ketahuilah wahai ahli iman, ketahuilah wahai ahli iman, mereka Yahudi yang punya kebiasaan seperti itu memang sudah ditulis oleh Allah menjadi manusia yang terkutuk. La'anahumullahu bikufrihim, Allah kutuk mereka karena kekafiran mereka. Allah kutuk mereka. Fala yu'minuna illa qalila, dan tidak ada yang beriman kecuali sedikit. Tapi ada yang beriman dari orang Yahudi yang beriman. Sayyidina Abdullah bin Salam, lihat, yang beliau termasuk anak pembesar Yahudi, yang bapaknya masih menyimpan kitab Taurat yang belum dirubah oleh tangan-tangan mereka dan lidah-lidah mereka,
Ternyata ada di dalam kitab tersebut yang disimpan oleh orang tuanya penuh dengan kisah-kisah tentang Nabi akhir zaman. Dan Abdullah bin Salam adalah termasuk pembesar waktu itu, pembesar Yahudi juga, membaca itu semuanya. Sehingga di saat mendengar Nabi Muhammad, lihat, dan dibarengi dengan hidayah Allah tentunya, sebab ada yang mengetahui kebenaran Nabi Muhammad tapi tidak bisa dekat dengan Nabi Muhammad karena kedengkian. Dan orang Yahudi pun banyak yang tahu. Abdullah bin Salam mengetahui tapi ditolong, mengetahui dan hatinya ada insyaf, tidak ada kedengkian, kebencian, maka mudah baginya untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi yang lainnya biarpun tahu Nabi Muhammad benar, disembunyikan itu berita yang ada di dalam kitab suci mereka. Bahkan mereka sangat mengenali Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad datang sudah tahu ada Nabi nanti. Makanya Buhairah, waktu Sayyidina Muhammad, waktu Nabi Muhammad itu belum menjadi Nabi, pergi ke Syam, ditemukan oleh seorang tokoh agama. Nabi Muhammad belum mendapatkan wahyu, akan tapi tokoh agama tersebut melihat tanda-tanda bahwasanya nanti akan ada orang datangnya ini. Di antaranya cerita bahwasanya ada rombongan, nanti rombongan itu ada di antara mereka seorang nabi yang bakal duduk di pohon itu dan mendung selalu memayunginya. Sehingga Bukhari itu melihat, waktu tinggal di rumah beliau sendiri, melihat kok ada mendung berjalan ke arah Serong sana, kok menutupi satu kaum, berarti di bawahnya pasti ada Nabi. Ditunggu, tak taunya ada satu yang duduk di bawah pohon tersebut. Kemudian rombongan Abu Thalib waktu itu datang kepada Bukhairah. Lalu Bukhairah bertanya, ada anak yang kau tinggalkan? Enggak ada, semuanya sudah ini. Enggak ada anak yang kau tinggal. Dari mana kamu tahu? Mendung itu tidak bergerak. Kau tinggal di mana? Aku tinggal di bawah pohon di sana. Bawa ke sini, itu adalah calon Nabi. Dilihat itu Nabi Muhammad SAW. Yang ngerti? Jadi itu semua disebutkan dalam kitab suci mereka. Tanda-tanda Nabi Muhammad. Sampai orang Yahudi itu begitu kenal dan dekatnya dengan Nabi Muhammad, bahkan mereka menanti kedatangan Nabi Muhammad. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Kalau mereka mau berperang itu selalu menyebut nama Nabi akhir zaman. Semoga dimenangkan oleh Allah berkat. Bahkan begitu kenalnya Nabi Muhammad sampai disebutkan oleh Al-Quran, seperti seorang bapak dan ibu yang mengenali anaknya yang tidak mungkin salah. Nggak mungkin ada bapak ibu salah bawa anaknya sendiri, tak taunya ketukar sama anaknya orang. Nggak ada. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'hum. Mereka sangat mengetahui anak-anak mereka, mengetahui Nabi Muhammad seperti para bapak mengetahui anaknya. Jelas, gamblang, tapi karena ada dengki di dalam hatinya. Dan penyakit dengki itu dari masa ke masa akan menghalangi, menutup mata kita dari Nabi. Dan menutup mata kita dari kenal para ulamanya Nabi. Biarpun orang itu hebat kayak apa, dekat kepada Allah, tapi kalau ada hasud di hati kita, nggak akan bisa dekat dengannya kita. Makanya hati-hati dengan penyakit dengki. Wah, dengki itu kelasnya macam-macam ya. Kalau dengkinya para pedagang mah enteng, tapi biarpun itu sudah busuk. Tapi kalau dengkinya tokoh, ustadz dengan ustadz saling mendengki, mah hancur-hancuran nih ya. Ya ustadz sama ustadz ngedengki ya. Dan kedengkiannya ustadz itu berangkat dari tugasnya itu bukan karena Allah yang ditakutkan. Hanya mungkin dia ingin cari kepentingan dunia, pangkat, makom, kebesaran, duit segala macam. La hasada ka hasadil ulama. Tidak ada dengki yang lebih membahayakan seperti dengkinya orang yang berilmu. Dan dia berupaya untuk menghancurkan. Abu Jahal berilmu, dia hebat, dahsyat. Makanya dengkinya Abu Jahal luar biasa, berusaha untuk mempengaruhi orang banyak. Tapi tidak kurang bagi Nabi SAW. Memfitnah, menggonjeng, mencaci dan mengolok seterusnya. Kalau orang bodoh mendengki seorang alim, ya orang akan tertawa, kamu orang bodoh, ngapain kamu ngolong-oleh orang alim. Tapi yang sama-sama alim, penuntut ilmu ini, umat bisa ke bawah, ngapain kamu ke situ? Apa itu? Terus umat ke bawah, rusak. Itulah kebiasaan Yahudi. Makanya kami selalu ingatkan anak-anakku, para santri, suatu ketika kamu sekarang masih jadi anak-anak, tapi suatu ketika kamu akan menjadi ustadz, mau tidak mau, karena kalian belajar, yang perlu kalian tata hatimu dengan sesama para ustadz. Jangan merasa risih jika ada sahabatmu lebih menonjol dari kamu.
Sebab menonjol di dunia itu hanya kadang bisa jadi fitnah. Sekarang ini masalah nanti itu kalau tidak dipikirkan. Imam Ghazali ngingetkan benar, coba baca bab hasad oleh Imam Ghazali rahimahullah taala. Imam Nawawi juga ngingetkan dalam membenahi niat dalam mengajar itu. Saya ngelihat temennya tuh santrinya lebih banyak, sudah hatinya sudah gundah. Temennya punya santri lebih banyak, sudah panas tuh, nyos. Ini apa ini? Itu Imam Ghazali mengatakan. Tidak mau, tidak hati dan wajahnya akan kecut di saat melihat ada santri datang kepada orang tersebut. Sehingga pengennya semuanya mengambil ijazah dari dia. Innalillah. Yahudi. Ini buat anak-anak semuanya. Tidak usah nunjuk orang lain karena bukan tugas kita untuk nilai orang. Akan tapi pendidikan untuk kalian anak-anakku semuanya. Awas penyakit dengki. Oh, kalau sudah dengki menguasai nggak pandang kakak adik perang tuh. Kakak adik perang. Rumahnya bersebelahan itu sudah lirik-lirian. Kalau ada mobil datang itu sudah di kemana nih? Kiri atau kanan? Oh kiri, oh ke kakak saya. Atau ke adik saya. Adiknya keluar, kakaknya keluar duluan, saya sudah marah. Wah itu langsung disambut. Padahal dia mau ke sini tadi sebetulnya tamunya. Ini di dulu itu sama kakaknya. Innalillah. Apa itu? Lihat. Yahudi biarpun tahu kebenaran, Nabi Muhammad dikenal oleh mereka, biarpun memang sudah banyak dirubah, tapi ada yang tersisa dari kebenaran-kebenaran tersimpan di dalam kitab suci mereka. Tapi ketahuilah, karena kebusukan hati mereka, mereka pun tidak bisa beriman illa qalila, kecuali sedikit dari orang-orang Yahudi seperti Abdullah bin Salam dan kawan-kawan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyeru ya ayyuhalladzina utul kitab. Ini yang kami sampaikan tadi. Bahasa indah dianggap pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Isa. Nabi Musa adalah nabi yang wajib kami agungkan termasuk ulul azmi. Kalau yang tidak beriman kepada Nabi Musa kafir. Hei orang Yahudi dengar. Aku akan menyeru nih kepada umat Islam semuanya. Wahai umat Islam, kalau kamu tidak percaya dengan Nabi Musa kafir, kalau kamu tidak percaya dengan Nabi Isa kafir. Dengar hei orang Yahudi dan Nasrani, bahwasanya kami mempercayai nabimu sebagai nabi, dan memang itu pendidikan di dalam Al-Qur'anku. Wahai ahli kitab, dianggap dibesarkan hatinya, kamu punya kitab suci. Bukan ahli akal saja supaya bersandar kepada akalnya. Hei ahli kitab, kau punya kitab suci, aminu, berimanlah kau. Bima nazzalna. Nah sekarang wahai kamu orang Yahudi dan Nasrani yang sudah biasa akrab dengan kitab suci, yang sudah kenal Allah sebagai Tuhan, yang kenal kebenaran, ayo dilanjutkan perjalananmu. Aminu, berimanlah. Bima nazzalna, berimanlah kepada apa yang telah kami turunkan, yang Allah turunkan, yang sesuatu yang aku turunkan, yakni Al-Quran, musaddiqan. Al-Quran tidak mengingkari apa yang dibawa oleh nabimu. Al-Quran bukan menjauhkan dari apa yang dibawa oleh nabimu, tapi musaddiqan. Justru Al-Quran mengatakan yang dibawa Nabi Isa adalah benar, yang dibawa Nabi Musa adalah benar. Pahamlah wahai orang Yahudi. Musaddiqan lima ma'akum, justru menjadi yang membenarkan apa yang ada pada kamu wahai orang Yahudi tentang prinsip-prinsip ketuhanan dan seterusnya. Akan tapi permasalahannya kamu sendiri yang rubah, makanya jadi beda. Kalau kamu tidak berubah akan ada titik temu. Dan kalau kau tidak mau nerima, apakah kamu pengen? Kalau kau tidak mau nerima, apakah kamu pengen seperti orang pendahulumu? Jadi orang Yahudi itu sangat tahu di dalam kitab suci mereka tentang kisah Fir'aun, tentang kisah orang yang melanggar di hari Sabtu. Kan ceritanya dilarang untuk mencari ikan di hari Sabtu. Ternyata ikannya banyak keluar di hari Sabtu, melanggar mereka. Kunu qiradatan khasiin, akhirnya dikutuk oleh Allah menjadi kera. Ini mereka ingat kisah itu.
Mereka ingat kisah itu, makanya di saat diajak kepada Al-Quran diingatkan, apakah kamu pengen jadi kera-kera kayak pendahulumu kalau tidak mau dengan Al-Quran? Maka cepat ayo beriman kepada Al-Quran biar kamu selamat. Min qabli an natmisa wujuhan, sebelum kami hapus wajah-wajah pengingkar, pendusta-pendusta itu yang tidak mau menerima kebenaran. Maksudnya dikutuk, dihapus sehingga wajahnya tidak ada. Maksudnya dari manusia jadi kera, dari ini dan sebagainya. Fanaruddaha ala adbariya, atau aku rubah wajahnya menjadi di belakang. Para ulama menjelaskan tentang natmisu wujuhan, menghapus wajah, ada dua makna. Ada, apakah kamu pengen seperti nenek moyangmu? Itu begitulah caranya Allah mengingatkan, mengancam. Ada contoh yang sudah mereka yakini. Sudah ada contoh dari pendahulunya bahwasanya yang tidak mau menerima Sayyidina Musa alaihissalam dari orang-orang Yahudi itu, maka mereka akan dikutuk, atau yang melanggar Nabi Musa akan dikutuk menjadi kera, menjadi segala macam. Diingatkan, apa kamu tidak takut seperti itu? Mesti jawaban yang sudah yakin akan mengatakan takut dan takut. Ada makna lain, natmisu wujuhan adalah apa? Dijauhkan. Natmisu wujuhan maksudnya semakin dijauhkan sehingga tidak ada nilainya dirimu itu, tidak mendapatkan hidayah, dijauhkan dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wa naruddah ala adbariha, dibuang ke belakang. Maksudnya apa? Kalau kau tidak segera menyambut seruan Al-Qur'an ini, seruan Nabi Muhammad, akan tapi justru kau tanggapi ini semua dengan kesombongan dan kedengkianmu, maka ketahuilah akan semakin jauh kau dari kebenaran. Dan betul, yang ingkar semakin jauh sampai hari ini, bukan semakin baik, semakin dekat, semakin memusuhi dan semakin jauh, dan semakin dikutuk oleh Allah. Wadal'anahum kama la'anna ashabas sabti. Apa pengen terus dikutuk oleh Allah, dijauhkan dari rahmat Allah, seperti Allah telah mengutuk orang-orang Yahudi yang melanggar agar tidak mencari ikan di hari Sabtu, justru mereka malah mencari ikan di hari Sabtu, lalu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi kera. Wa kana amrullahi maf'ula. Ingat, kalau Allah sudah menghendaki suatu kejadian pasti bakal terjadi. Enggak ada yang bisa menghalangi. Ini diingatkan, itu bahasa yang diajarkan oleh Allah. Coba sudah ada contohnya dari pendahulumu, hai orang Yahudi. Termasuk hai hamba-hamba yang kenal Nabi Muhammad. Ada pendahulumu, orang yang merubah Al-Quran akan dikutuk. Dan kutukan ada diberikan oleh, dikutuk, dihukum oleh Allah. Ada di dunia, ada di akhirat. Ada di dunia, ada di akhirat. Di dunia tidak akan dipandang oleh orang-orang baik, dan tidak dilihat oleh Allah, dan tidak dilihat oleh Rasulullah. Ini adalah itu wajah-wajah yang tidak diridhoi. Nanti di akhirat akan dijauhkan. Tapi yang menyambut Nabi Muhammad, yang rindu Nabi Muhammad, lihat wajah-wajah mereka adalah wajah-wajah yang utuh dipandang oleh Allah. Matanya benar, hidungnya benar, lidahnya benar, telinganya benar. Ini orang-orang benar, dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dipandang oleh Rasulullah, dipandang oleh ahli iman. Kalau kau tidak mau menyambut ini semuanya, engkau akan rendah. Kau akan rendah seperti orang Yahudi yang dikutuk. Dan ingat, wa kana amrullahi maf'ula. Allah Maha Kuasa untuk melakukan apa saja. Kalau Allah sudah menghendaki sebuah kejadian, maka akan terjadilah itu. Kalau Allah menghendaki kehancuran, maka akan hancurlah. Kalau Allah menghendaki kemuliaan, maka akan menjadi mulia. Maka yang mulia adalah yang patuh kepada seruan-seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kemudian setelah itu ayat selanjutnya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Ini seperti penutup dari kisah yang panjang. Mereka adalah aslinya orang Yahudi yang percaya kepada Allah dan mempunyai pedoman yang benar, dan mereka adalah orang Nasrani yang berpegang kepada ajaran yang benar. Cuman karena mereka punya kebiasaan yang jelek seperti itu, merubah ayat Taurat, ayat Injil sesaat, kemudian karena demi kepentingan urusan dunia mereka, ada yang mengetahui kebenaran tapi karena ada kedengkian di hati mereka, maka ketahuilah sampai mereka yang semula dalam wilayah iman, wilayah hamba-hamba yang diridai oleh Allah, akhirnya keluar dari keimanan, menjadi orang yang sudah tidak beriman lagi. Maka orang Yahudi bukan dianggap sebagai orang yang beriman, mereka orang kafir. Orang Nasrani dianggap kafir.
Dan orang Islam tidak usah ragu mengatakan yang demikian itu, wong mereka sendiri mengatakan kita kafir, enteng kok kita pusing, kenapa? Ini kadang-kadang kita semakin bodoh nih, yang sok toleransi, sok wah pengen dianggap netral, dianggap dibodoh-bodohin kita ini. Memang di saat kita mengatakan orang Yahudi kafir, orang Nasrani kafir, bukan berarti langsung kita bantai, bukan. Kita kalau bersanding dengan orang kafir, di tangga kita ada orang Nasrani, dia kafir urusan agama, tapi urusan kelaparan dia perlu kita kasih makan, sakit kita kasih obat. Harus dibedakan ini. Bukan setiap kali seorang muslim mengatakan orang Yahudi dan Nasrani kafir lalu diajak perang. Oh bukan. Dari mana aturan itu? Islam indah. Mereka orang Yahudi adalah kafir, orang Nasrani adalah kafir. Inilah Islam yang ngaco tadi, yang sudah jadi antek-anteknya Yahudi itu biasanya ngomong begitu sudah berat, jangan ngomong begitu. Bagaimana bisa ngomong gitu? Al-Quran yang sudah jelaskan. Rupanya dia tidak baca Al-Quran atau baca Al-Quran. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Ahli kitab dianggap sebagai orang kafir, sudah jelas. Cuman sekarang dikemas, insyaallah. Inilah muncul pendusta-pendusta di akhir zaman ini, betul-betul merusak akidah anak-anak kita. Makanya perlu kita terus belajar agar selamat, agar aman iman kita, agar aman akidah kita terjaga. Nah, setelah itu akan masuk kepada kekafiran, naudzubillah. Termasuk anak-anak kita kalau salah berguru maka akan masuk kekafiran halus tanpa kita sadari. Mengingkari Al-Qur'an halus. Jangankan kok mengingkari Al-Quran, mengingkari sebagian ayat dari Al-Quran saja sudah dikatakan kafir, apalagi merendahkan dan seterusnya, menolak sesaat dengan bahasa cerdas, menolak ayat-ayat poligami, menolak ayat-ayat waris, itu tidak adil, apa tidak kurang ajar kepada Allah. Sudah ada pemahamannya, bukan pemahamannya orang insyaf, maka menjerumuskan diri mereka sendiri. Maka tanpa disadari masuk bab kekafiran, maka diseru innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni kalau sudah syirik semacam itu. Kalau yang menyekutukan Allah, mengingkari kebenaran Nabi Muhammad, dia keluar daripada iman, Allah tidak akan mengampuni mereka. Tapi ingat, wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha. Adapun dosa selain daripada kekafiran dan kesyirikan, Allah akan ampuni dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa man yusyrik billahi, barang siapa yang menyekutukan Allah. Jadi menyekutukan Allah itu ada tahapan-tahapannya. Tahapan dari kemaksiatan yang ringan, kemudian maksiat yang gede, semakin gede sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak orang Yahudi, pertama percaya Nabi Muhammad, pertama percaya sebagai Tuhan Allah yang Maha Tunggal. Cuman perlahan demi perlahan akhirnya punya Uzair anak Tuhan. Yang Nasrani punya Isa anak Tuhan, dan seterusnya masuk syirik itu perlahan. Dan begitu juga umat Nabi Muhammad ini akan keluar menuju kesyirikan, tidak spontan, kadang halus, mulai mengikuti budaya orang-orang kafir, ikut-ikutan. Itu adalah awal daripada kita masuk wilayah kesyirikan. Biarpun separuh badan kita sesaat di masjid sujud khusyuk dengan orang Islam, tapi ternyata pikiran kita sudah keluar. Makanya Valentine Day itu mau ditarik kemana kita? Seolah-olah kan hari kasih sayang sedunia, tapi hakikatnya di situ adalah kita mengagungkan seorang santo, seorang yang tidak pernah kenal Nabi Muhammad. Lah ini kan awal kita sudah ditarik kepala kita untuk masuk ke kafiran, mengagungkan orang yang membenci Nabi Muhammad SAW tanpa kita sadar itu nanti. Baru setelah itu akan perlahan-perlahan lihat, sehingga hati kita sudah kebal, tidak pernah punya kecemburuan kepada Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada cinta Nabi Muhammad. Perlahan demi perlahan, akhirnya terus mengatakan apa? Syariat Nabi Muhammad sudah nggak benar, saya Nabi Muhammad nggak cocok, saya Nabi Muhammad tidak sesuai, ya sudah mulai keluar, muncullah Islam ngaco, Islam gaduh-gaduh, Islam nggak benar tuh. Kalau gaduh-gaduh benar mah enak. Nah ini adalah musibah, keluar dari iman, maka hati-hati. Kemarin sudah beberapa hari yang lalu, hari ini kita doakan semoga siapapun yang mengadakan Valentine hari ini dari umat Islam, semoga ini adalah akhir acara mereka, dan setelah itu mereka tidak akan mengadakan acara lagi, dan semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka dan Allah mengampuni mereka. Dan yang sudah bisa lepas dari ini, bersyukurlah kepada Allah, itu adalah hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala.
Yang menyekutukan Allah faqad iftara itsman 'azima. Dia telah melakukan satu dusta yang membawa dosa yang sangat gede, dusta. Ini harus kita kembangkan. Dosa yang paling gede adalah menyekutukan Allah. Karena mendustakan Allah. Mendustakan Allah. Dengan firman-firmannya. Sudah dikatakan qulullahu ahad, Allah Maha Tunggal. Ini harus kita kembangkan, kita kembangkan. Maka begitu beratnya masalah kesyirikan, kita harus hati-hati waspada. Jangan sampai kita dekat-dekat kepada kesyirikan. Kalau sudah masuk wilayah kesyirikan, dekat dosa biasa saja jangan kok. Dekat-dekat zina tidak boleh. Dekat-dekat mabuk-mabuk tidak boleh. Apalagi dekat dengan kesyirikan. Kita harus takut menyekutukan Allah itu, takut masuk bab syirik, bab kekafiran itu. Disebutkan oleh Nabi, orang yang bisa merasakan manisnya iman adalah ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Hendaknya kita tuh benci, senang kalau dekat-dekat sama kekafiran, takut balik kepada kekafiran seperti kita benci kalau mau diceburkan ke api. Digambarkan oleh Nabi, ceburin ke api. Nah kalau orang takut diceburin ke api, ya itu tadi kemarin kita jelaskan, takut diceburin ke api. Dia takut deket-deket ke api, takut deket sama orang yang biasanya nyeburin ke api. Kalau sudah tahu ini siapa ini, orang itu suka nyeburin ke api loh. Oh, jangan saya mau deket-deket, nanti saya dipikat dibawa ke sana. Lah ini propaganda yang dibawa oleh Yahudi, musuh-musuh Allah, dengan Valentine Day-nya, dengan tahun baru Masehinya, dengan macam-macam acaranya. Itu semua sebenarnya mau ngikat umat Islam, ayo masuk ke wilayah neraka. Dan kita harus sadar. Makanya harus ada satu sisi, hati-hati jangan masuk. Satu sisi lain, jangan mudah mengatakan orang masuk wilayah syirik. Jangan mudah mengatakan orang masuk ke wilayah syirik. Kalau mengantisipasi, oke. Tapi mengatakan, ada yang bertanya, Buya, kalau ada orang merayakan Valentine Day, apa kita katakan kafir? Oh jangan, mengatakan kafir punya keyakinan, yang jelas maksiat besar dia. Baru mengatakan kafir kalau mengatakan apa? Valentino adalah orang yang harus selamat, lebih bagus dari Nabi atau apa macam-macam. Nah ini, itu adalah maksiat sudah. Tapi kalau mengatakan kafir, ntar dulu, jangan gampang ngatain kafir. Tapi kalau orang sudah masuk wilayah ini, bisa kecebur kepada kekafiran. Karena sudah terkagum dengan budaya mereka, terkagum dengan acara yang mereka adakan. Maka menuduh kafir pun hati-hati, jangan gampang. Sekarang kita punya musibah ini di sini loh ya. Kita punya musibah itu ada dua kutub. Orang yang benar adalah hati-hati, jangan sampai kamu terjerumus dalam kekafiran. Sekaligus hati-hati kamu jangan mudah mengkafirkan orang. Ini loh yang benar. Tapi dua kutub ekstrim nih, liberal. Ngajari orang deket-deket sama kekafiran. Nggak apa-apa ini. Tapi sisi lain ini musibah juga, dikit-dikit kafir kau syirik masuk neraka. Loh, kok gampang banget. Menuduh orang berzina saja dosa gede, apalagi nuduh orang syirik. Sekarang ada sekelompok ini dua kutub ekstrim. Dan ini perang ini dua kutub ini sudah. Ini mengatakan Islam sama Yahudi, Nasrani sama semuanya. Ini bablasan. Yang satu lagi apa? Sama-sama ahli sujud, kau syirik masuk neraka. Gara-gara tawassulan syirik, maulid Nabi, macam-macam. Ini kan dua kutub ekstrim nih. Bejat semuanya ini dua-duanya. Menuduh orang berzina dosa gede, menuduh orang melakukan minuman keras dosa gede. Karena itu fitnah, dusta. Bagaimana menuduh orang melakukan kekafiran dan kesyirikan? Sementara orang yang melakukan itu semua bukan syirik, dengan hujah-hujah seperti tawassul dengan Nabi yang telah meninggal dan seterusnya, punya hujah yang jelas. Lalu dikatakan ini adalah termasuk bentuk syirik dan seterusnya. Masya Allah, mengambil berkah dari peninggalan orang yang telah meninggal dunia, maknanya adalah atharus sholihin, bekasnya orang soleh, dikatakan syirik. Kalau seandainya dia tidak terima pun, paling tidak ini masalah khilaf kalau dia mau. Tapi ini ada mulutnya orang akhir zaman yang dikit-dikit mengatakan syirik. Ini bab besar juga, ini harus dibahas. Jadi kita ini dikepung oleh dua kutub ekstrim. Kita dikepung oleh dua kutub ekstrim terus, dikit-dikit mengkafirkan. Akidah kita ahli sunnati wal jamaah tidak gampang mengkafirkan, tapi kita harus waspada dengan kekafiran.
Jangan kebablasan. Jadi kalau kita miring ke sini, ahli sunnah juga banyak nih, dari orang ahli sunnah wal jamaah, dari ormas ahli sunnah wal jamaah terlama di Indonesia. Itu yang paling banyak rusak juga, masuk ekstrim yang mengatakan agama semua sama, itu liberal itu. Nggak usah dicari orangnya, anak kiai juga ada, kiainya juga ada. Wah, kiai mana itu? Nggak usah dicari-cari. Kita hanya pengen selamat. Harus ini. Musibah akhir zaman. Kita perlu kembali kepada manhaj. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim, kita tengah. Khairul umuri awsatuha. Ini loh kita punya manhaj. Jangan mudah mengkafirkan siapapun, hati-hati. Kau menuduh orang kafir, tanggung jawab. Man qala li akhihi ya kafir waqad ba'a biha ala nafsihi. Kalau ada orang mengatakan pada saudaranya, "Hei kafir," sementara dia ahli iman, maka dia sendiri menjadi kafir. Hati-hati. Kalau masalah ada ijtihad di dalamnya, jangan buru-buru deh. Beginilah keadaan umat ini. Dan itu tidak lain, ada campur tangannya orang di luar kita. Siapa? Musuh-musuh Allah. Dari Yahudi, dari orang-orang yang tidak senang dengan kita. Dari sini ngacak-ngacak syariat Nabi Muhammad, dari sini ngacak-ngacak umat Nabi Muhammad. Hancurlah, ajib. Nah, ini yang dari kiri itu ngacak-ngacak syariat, dirubah Quran. Kalau dia ngacak-ngacak umat ini, perang, satu musola gulat, satu masjid gulat, satu ini. Allah. Semoga Allah menjadikan kita ahli manhaj yang lurus, manhaj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah ahsanal jaza. Syukran katsiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Allah memberikan kepada kita semua keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Baik para hadirin, selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab. Kepada para hadirin yang ingin bertanya, kami persilahkan. Satu penanya dari jamaah laki-laki dan satu penanya dari jamaah perempuan dengan masing-masing satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, di televisi kan banyak dipraktikkan tentang ruqyah. Ruqyah itu kan cara Islam ya Buya. Dan apakah di Al-Bahjah juga ada untuk praktik ruqyah seperti itu Buya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau nanya, pada zaman sekarang ini antara umat Islam dengan umat Islam itu kok berperang sendiri-sendiri gitu. Yang saya prihatinkan adalah ini baru-baru ini sekelompok jamaah dari Bapak Ustadz Arifin Ilham yang majelis zikirnya diserang oleh sekelompok juga umat Islam. Itu bagaimana Buya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah ruqyah. Ruqyah adalah benar. Ruqyah adalah ada, pengobatan menurut Nabi adalah ruqyah. Ruqyah itu dengan mengambil berkah daripada ayat suci Al-Quran, di antaranya surat Al-Fatihah. Itu dikisahkan sahabat Nabi SAW bersama Nabi mau masuk satu kampung, dilarang oleh kepala sukunya, sehingga tidak masuk, hanya membuat perkemahan di sekitar perkampungan tersebut, karena Nabi harus melakukan perjalanan lagi setelah itu. Kemudian dalam waktu yang bersamaan kepala sukunya itu sakit, biarpun kepala suku tidak punya rumah sakit sendiri kayak zaman sekarang, bingung cari obatnya, cari obat sana sini nggak ada.
Akhirnya di antara mereka ada punya ide, mungkin rombongan yang ada di luar pagar perkampungan kita itu loh, pendatang itu, maksudnya Nabi Muhammad dan sahabatnya, mungkin punya obat. Ada utusan dari mereka datang, rupanya tidak datang ke Nabi, akan tapi datang kepada salah satu sahabat yang pertama kali ditemui. Kepala sukuku sakit, apakah kalian ada yang bisa punya obat untuk mengobati? Ada yang satu berkata, ya saya bisa. Bawa. Akhirnya sembuh. Kemudian setelah itu disembelihkan kambing, sembelihkan ini, yang semula ditolak, diundang. Akhirnya para sahabat Nabi penasaran, kenapa tadi kita ditolak, sekarang jadi diundang, kenapa? Ya tadi itu saya datang ke sana, dia minta saya obati, terus saya obati, sembuh, makanya dia menghormati kita sekarang. Bagaimana cara mengobatimu? Nah ini sahabat Nabi itu cermat, jangan sampai masuk bab yang haram. Ya saya hanya sekedar baca Fatihah saja, sembuh. Diadukan ke Nabi, ya Rasulullah, gimana nih orang kok menggunakan Fatihah untuk mengobati ini, apa boleh ini? Jangan-jangan menggunakan Al-Quran bukan untuk yang semestinya. Dijawab oleh Nabi, innahala ruqyah, itulah ruqyah. Ruqyah itu kayak begitu, sederhana sekali baca Fatihah, nggak usah pakai tambahannya. Kalau ada tambahannya jin 5.000, dusta, bohong. Ruqyah itu datang pada seorang alim soleh, saya punya ibu sakit gini-gini, selesai. Ruqyah dikemas. Nah, ini kita kan, itu kan manajemen marketing, jadi harus dibuat apa dulu suara ini nanti untuk bisa mengangkat harga, psikologi, macam-macam. Ada ular enak bener, saya dibilang ada ularnya, tempeleng saya harus ular, ada ular di dalam diri saya, ada ular, ada 5.000 jin. Masya Allah, nggak pakai kalkulator ngitungnya, sudah canggih karena kawannya jin. Jadi siapa itu semuanya? Ada ruqyah yang sesungguhnya, ada cukup datang kepada orang yang dia adalah orang yang soleh, lidahnya dia lesan dzikir, takut kepada Allah, menjadi sebab kesembuhan. Baca Fatihah, ruqyah dengan baca Fatihah atau ayat-ayat yang lain seterusnya. Bukan yang aneh-aneh. Jadi ruqyah itu ada. Dan sebetulnya kalau anda datang kepada seorang kiai yang kebetulan anda sakit dan sebagainya, itu ruqyah, dibacain doa, nggak dikasih resep kan? Karena bukan dokter dia, bukan dokter fisik, akan tapi dia yang baca doa dan kesembuhan bisa diberikan Allah melalui itu semuanya. Itu ruqyah. Makanya sekarang dikemas dengan aneh-aneh itu jadi bingung semuanya itu. Pakai bahasa ruqyah. Memang sekarang itu kalau pakai label Nabi Muhammad itu laku. Ilmu pedukunan harus dibungkus dengan label Nabi Muhammad. Nah, ini harus, kalau dibungkus dengan label Nabi Muhammad susah jualnya. Apa-apa pakai label Islam. Makanya tadi itu layam bi alsinatim, dikemas tuh. Orang-orang Yahudi dibungkus dulu pakai bahasa yang ini dusta. Enggak usahlah semacam itu, biasa saja. Itu biasa, coba berguru dari mana itu semua? Apakah diambil dari guru sampai Nabi SAW? Aneh-aneh. Jadi ruqyah sederhana, cukup datang baca surat Fatihah. Nah, ini pernah kita ada orang cerita tentang begini-begini, aduh, itu bukan bagian saya itu bagian ilmu jin sana, saya udah urusan sama ilmu begitu. Cukup sederhana. Ruqyah adalah ada ruqyah syariah. Sekarang banyak kalimat-kalimat yang disyariahkan tapi adalah kebusukan. Ya kita di ruqyah, padahal itu ilmu perdukunan, ilmu yang aneh-aneh. Begitu juga sekarang itu yang selama ini kayak Valentine Day dan sebagainya ini dirubah nanti menjadi hari apa, atau sekarang pacaran saja sudah pakai istilah ta'aruf. Sapaannya menjadi abi umi, ini itu kan sudah merusak syariat Nabi Muhammad SAW, padahal dia adalah kebusukan. Ruqyah adalah sederhana. Makanya anda jangan, awas, hati-hati, jangan berdekatan dengan orang yang pakai dusta. Sama ilmu pedukunan itu ceritanya panjang, banyak ngomong. Kemarin ada orang berobat, iya kan? Orang selalu mengatakan iya kadang-kadang. Kemarin yang sembuh orang datang sini kan? Iya kan? Yang nggak enak ngomong enggak gitu kan? Iya kan? Padahal nggak ada hubungannya sama. Memang strategi perdukunan itu dahsyat. Belajarlah ilmu dukun dikit-dikit biar tahu bangun dukun. Kita pernah juga bilang iya kan? Iya, sama. Kadang-kadang baru dipijat sembuh kan, sembuh. Main nggak enak ngomong nggak sembuh. Sembuh kan? Enak kan? Lebih enak kan? Ya, udah beres. Jadi dipaksa suruh ngomongin sembuh. Sembuh kan? Lebih enak kan? Enteng? Jalan coba. Berdiri, enak. Iya. Padahal sakit sini. Ini sudah dah. Serahkan pada Allah, kita berobat. Nanti dipasang tim sukses.
4 orang suruh begitu. Lalu duduk, Pak, apa yang pengen? Sakit. Oh, sakit. Iya, ini hebat nih. Ini subhanallah. Subhanallah, pakai subhanallah. Kemarin ada orang datang itu dipotong, keluar lari. Sudah paham ilmu pedukunan. Jangan ngomong sama dukun. Kalau ilmu pedukunan, nah ini ada tim suksesnya, itu sudah dapat jatah itu. Nah, makanya kalau di dunia perdukunan bisa ada yang duduk di pojok sana, pojok sini. Ini sudah disetting. Tapi kalau dukun ngerti yang belum punya ilmu ini, diambil ilmu ini, kacaunya ini. Ini urusan ini. Jadi duduk sana, nanti suruh cerita. Iya, kemarin banyak ceritanya. Nggak ada yang sembuh, nggak ada yang benar, nggak ada yang baik. Sama ilmu wali-wali kutub, bukan wali kutub. Itu juga bikin tim sukses. Jadi muridnya udah setting, bilang, nah, Abah ketemu begini. Ini aduh, masya Allah, punya keramat tuh. Semalam melihat cahaya, yang lampu senter tuh. Itu macam-macam ini, ada tim suksesnya untuk menganggap wali ini. Wah. Anaknya pun sudah diwali-walikan pada Al-Bahlul. Itu anak saya itu punya kelebihan nih, masya Allah. Di kandungan dia 5 tahun. Awal dari situ. Jadi baru 1 tahun punya keahlian dia. 1 tahun tidak pernah makan. Ya, emang bener, minum susu dia. Walhasil bahasanya bahasa dusta semua. Mulai digede-gedekan anak. Masih bayi mau dianggung-anggungkan. Mau diapain? Mau dibesar-besaran. Karena ingat Syekh Abdul Qadir Jailani kalau waktu bulan puasa nggak mau makan ikut puasa. Itu kan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ente siapa? Ini anaknya wali-wali palsu itu sudah mulai digedekan nanti. Dianggap, kita tidak mengatakan kultus, mulai dibesarkan. Dianggap punya kelebihan, keanehan. Kalau bandel itu malah lain tuh. Bandel, anak kiai kalau bandel katanya lah lain. Nanti juga cepat jadi kiai ya, kiai palsu. Hati-hati itu. Dunia perdukunan dan semacamnya, ya. Ruqyah sederhana sekali. Datang ke kiai, ada sekarang kiai dukun juga, karena mau jadi kiai tok rupanya susah lagunya, akhirnya harus tambah ilmu dukun dikit-dikit. Sudah mulai khayal, melihat ini, masya Allah, kamu di rumah tidur jam berapa? Sering dengar suara-suara enggak? Coba ente ingat-ingat. Coba ini, waduh, khayal ini ilmu cerdas. Dengar enggak? Coba nanti malam dengar enggak suara? Hai, betul, saya dengar suara jangkrik. Ya memang di rumah orang ada jangkrik. Wah itu. Selamanya tidak pernah kamu dengarkan. Ya itu berarti yang jangkrik ada urusan burung malaman apa itu. Pokoknya diajak untuk berhayal dulu, baru nanti diberi rasa takut, baru nanti berlindungnya kepada dukun lebih hebat. Nanti ngambil duitnya gampang tuh. Nah, itu sudah. Kalau jinnya diperbanyak, nanti hitung-hitungan jin 1000 kali 5000 berarti berapa? 5 juta, lumayan. 5000 nih jin yang keluarkan satu nih. Walhasil subhanallah. Jangan berurusan sama dunia semacam itu. Sederhana saja. Pergi ke dokter berobat. Kalau datang ke kiai yang soleh cukup didoain selesai. Dah. Kalau ilmu pijat lagi dengan lagi, perempuan dengan perempuan, selesai pijat. Karena sebagian orang tangannya diberi oleh Allah tangan kesembuhan. Allah menitipkan obat melalui tangannya si A si B. Tapi yang syar'i lagi dengan lagi, perempuan dengan perempuan. Baik, kemudian yang ditanyakan oleh ibu, umat Islam kok berantem terus? Betul. Tapi umat Islam itu aslinya tidak akan berantem, sebab Islam itu adalah saling mencintai, diajarkan. Yang menjadi berantem itu loh Yahudi dan antek-anteknya dan bagundal-bagundalnya itu loh. Yang masuk ke dalam Islam membuat kelompok seolah-olah Islam, lihat. Ajak berantem ini 2 kutub tadi itu. Ini mengkafirkan ini, mengkafirkan itu. Ini adalah Islam. Nah tadi kita katakan yang satu mengacak-acak syariat, yang satu mengacak-acak umat. Kalau liberal ngacak-acak syariah, otak-atik syariah. Yang satu lagi mengacak-acak umat, ini katakan kafir dan seterusnya, habis-habisan. Nah ini makanya nih, Islam tidak mengajari itu semuanya. Maka jangan berkata umat Islam kok berantem. Bukan umat Islam yang tertipu yang berantem. Umat Islam yang terfitnah, kemakan fitnah. Dan yang memerangi kaum muslimin, adalah, makanya Islam yang sudah kita ambil dari guru-guru jelas, Islam kita adalah Islam ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati atau maturidiyati.
Sufiyati, bermadhab. Inilah yang sudah jelas dari masa ke masa, yang mereka adalah lembut, penuh kasih, terbuka, tapi sekaligus ada ketegasan. Itu akidah kita. Yang mau tidak mau orang semua ngakui bagaimana umat Islam tersebar ke penjuru Indonesia itu. Yang padahal waktu itu bukan umat tidak beragama. Mereka punya keyakinan yang sangat kuat, sesaat menyembah batu, sesaat menyembah pohon, sesaat menyembah macam-macam. Ada agama Hindu, Buddha waktu itu. Bagaimana bisa ke bawah itu loh? Karena indahnya manhaj kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga akidah kita itu memasukkan orang kafir kepada Islam. Tapi muncul akhir zaman, orang Islam dikeluarkan dari kandangnya, dikatakan kafir, kafir, kafir. Allahu Akbar. Makanya kalau sudah ada akidah bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaatil Asy'ariyatil Maturidiyati Sufiyati yang bermadhab, ini biasanya suka bikin ontran-ontran kayak begitu, ngajak perang dan sebagainya, ngajak gulat. Baik, hati-hati ya. Jadi yang salah bukan Islam, akan tapi orang yang ingin merusak Islam. Dan ini sudah ada pada zaman dahulu, sudah ada contohnya pada zaman Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Yang menjadikan sebab itu semua adalah fitnah, orang ketiga yang memancing di air keruh. Di saat ada sedikit konflik saja tambah dibumbui agar perang semakin dahsyat. Sehingga bagaimana perang Siffin, perang Jamal itu terjadi antara kaum muslimin pada zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dosanya sangat besar, orang ketiga yang mengadu domba antara mereka para pecinta-pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemakan fitnah. Ke bawah. Perang Jamal, Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Antara sahabat Nabi, pengikut Muawiyah dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Dan ini ada suatu konflik. Dan yang terbunuh adalah besar, jumlah ribuan. Sudah ada contoh. Dan Allah buat seperti itu agar kita belajar. Muncul lagi kelompok, di samping dua kelompok tersebut, kelompok ekstrim yang seolah-olah dia mengembalikan kepada akidah yang benar. Yang dibunuh siapa? Orang ahli surga Imam Ali. Nah ini loh yang berkembang sampai hari ini. Jadi ada orang yang mengatasnamakan pecinta Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, tapi membantai sahabat Nabi SAW. Satu sisi. Ada nanti muncul satu kelompok yang mengatasnamakan membela syariat Nabi Muhammad, membunuh Imam Ali bin Abi Thalib. Mana yang lebih kejam nih? Imam Ali adalah ahli bait Rasulullah SAW. Dan yang lain membunuh sahabat Nabi SAW. Mana yang lebih besar dosanya? Dua-duanya besar, yang satu ahli bait, yang satu ashab Nabi SAW. Makanya ahli sunnah yang benar adalah yang menjaga dua-duanya. Jika kelompok tersebut masih mengagungkan sahabat Nabi dan ahli bait Nabi SAW, ini dulu kelompok yang benar. Nah, ini ahli sunnah wal jamaah. Maka ada kelompok mencaci maki sahabat Nabi, Abu Bakar kafir, Umar kafir. Itulah sebab kehancuran. Dan itu muncul pada zaman dulu itu. Di saat terjadi konflik antara Imam Ali dengan beberapa sahabat, ada orang yang mengatasnamakan konflik ini, memancing dia ada keruh, seolah-olah mengagungkan Sayyidina Ali, sampai ada yang mengagungkan Sayyidina Ali bermacam-macam tingkatan. Ada yang sampai mengatakan kau adalah Tuhan wahai Ali. Allah. Ada yang turun lagi kau adalah Nabi, Jibril salah pilih. Ada yang mengatakan wahai Ali kau lebih berhak untuk mendapatkan khalifah, semua adalah perampok. Nah ini tiga martabat ini. Nah ini yang mengatakan Ali sebagai Tuhan, Sayyidina Ali marah, bakar orang ini. Dasar lidahnya lidah kotor. Ingat hadis Nabi, la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Yang menghukum dengan api pasti adalah Tuhan. Ali adalah Tuhan karena akan menghukumku dengan api. Kurang ajar benar. Oh ini dah. Jadi muncul sekarang konflik kelompok yang mencaci maki sahabat Nabi dan seterusnya. Ini adalah bukan Islam, tidak ada hubungannya dengan Islam satu. Yang satu lihat Sayyidina Ali yang bersepakat dengan Muawiyah untuk satu tujuan, agar umat tidak bertumpah darah. Ini adalah satu manhaj.
muncul orang yang seolah-olah mengangkat syariat Nabi Muhammad, yaitu orang yang keluar dari manhaj yang benar tapi seolah-olah pakai manhaj Nabi Muhammad, Khawarij. Jadi muncul tadi orang yang mencaci Nabi SAW, ada muncul kelompok Khawarij, ada orang yang membenci sahabat Nabi, ada kelompok Khawarij. Khawarij itu adalah orang yang bahasanya selalu Al-Quran, menegakkan syariat Nabi SAW. Yang dibunuh adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Sudah ada gambaran tentang kelompok-kelompok sesat pada zaman sahabat Nabi ada. Khawarij, lihat, indal hukum illa lillah. Hukum yang benar hanya dari Allah, menegakkan syariat. Yang tidak menggunakan syariat Nabi Muhammad adalah kafir, harus bunuh, diperangi dan seterusnya. Muncul Khawarij sampai hari ini. Dikit-dikit penggal leher. Khawarij, biarpun gelarnya macam-macam, gelarnya karena ahli surga, ahli kelembutan, ahli masalah gelar gak penting, akan tapi manhajnya suka mengkafirkan. Muncul Khawarij, muncul orang yang mencaci sahabat Nabi, dan muncul lagi, lihat ya, ini Khawarij. Lah Khawarij nanti berkembang, ternyata bukan memerangi, bukan seolah-olah menegakkan syariat Nabi SAW. Nanti ada yang sampai benci kepada ahli bait Nabi SAW. Tapi yang tampak sampai hari ini adalah dua kelompok ini. Khawarij yang menganggap orang-orang beriman ini banyak yang keluar dari iman nih. Ini Khawarij. Hari ini memang tidak mau dikatakan Khawarij mereka, tapi manhajnya manhaj Khawarij. Mengatakan kafir, bunuh. Imam Ali dikatakan kafir, innalillah. Yang Nabi SAW mengatakan dia adalah ahli surga. Tidak akan memusuhi Ali kecuali kafir. Tidak akan memusuhi Ali kecuali ahli neraka. Dia malah membunuh Imam Ali bin Abi Thalib. Bayangkan, yang membunuh Imam Ali bin Abi Thalib adalah orang yang ngaku Islam, ngaku penegak syariat Nabi Muhammad, ngaku dia adalah orang yang pengen kembali kepada Al-Quran. Simbolnya adalah Al-Quran. Bahkan dikatakan dia pun membunuh Imam Ali bin Abi Thalib, jenggotnya masih basah, bekas menangis karena membaca Al-Quran. Allah, kayaknya sih Al-Quran, tapi ngelihat orang kafir. Khawarij. Lah ini loh, di masyarakat itu yang rusak umat. Ada kelompok Khawarij, dikit-dikit kafir, umat Islam dikatakan kafir, ya kayak gini nih. Satu lain itu tadi, bukan umat Islam yang dikafirkan, bukan ulama dikafirkan, sahabat Nabi dikafirkan. Wah, dahsyat semuanya. Lah gampang ngafirkan ini, jangan ikut-ikut. Yang satu namanya kelompok Syiah, yang satu kelompok macam-macam lah ini. Ini kadang-kadang pakai gelar ahli sunnati wal jamaati. Gelar ahli sunnah wal jamaah. Lah yang membuat kerusakan ini loh, dua kelompok ini. Ini kelompok ini sama kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Lah kelompok ini berantem ini. Wah, hebat ini kalau ketemu, biar kayak dalang gitu, perang dadar, perang mereka. Makanya salah kita memusuhi ini. Tak taunya kita memasukkan mereka dalam kandang kita. Ini loh kesalahan sebagian ustadz yang semoga Allah mengampuninya, dan saat ini betul memerangi kelompok yang tadi, kelompok yang mencaci sahabat Nabi. Tak taunya apa? Menggandeng Khawarij untuk masuk rumahnya sendiri. Ini juga kesalahan besarnya. Kita akan dibohongi nanti, sehingga apa? Umat Islam yang manhajnya benar, karena sudah tahu bahwasanya paham yang mencaci maki sahabat Nabi adalah salah, ada berjuang, ikut bersama kita, dipikir mereka benar sama kita, ikut. Makanya kalau membuat slogan bukan sekedar anti Syiah, tapi anti sekaligus orang-orang Khawarij model baru ini. Apakah ini namanya Wahabi dan seterusnya? Dua, double, satu, bareng, jangan satu-satu. Kalau satu-satu tertipu kita. Kalau satu tertipu, dua-duanya ini adalah membuat kerusakan di bumi ini. Harus tegas ini. Dan mereka sendiri sadar dari kelompok mereka, sehingga kelompok mereka pun saling tegur, saling menegur, jangan keras-keras kamu, jangan keras. Tapi ini kan kebenaran. Iya, biarpun kebenaran, tapi jangan keras-keras loh. Jadi mencaci maki masih dianggap kebenaran, cuma jangan keras-keras dulu. Nah inilah, hati-hati ya, mana masalah semacam ini, masalah penting sekali. Jadi kalau pengen, makanya kemarin kami himbau sekaligus, jangan hanya pakai slogan satu saja, dua-duanya harus kita, anti ini anti itu. Kalau enggak, kita akan dikendarai, ditunggangi. Misalnya kita memerangi Khawarij ini, Khawarij model, sebab kita pakai Khawarij, istilah Khawarij apa? Pokoknya cirinya orangnya suka mencaci maki, mengkafirkan orang, tawasul, syirik, maulid Nabi, bid'ah, segala macam itu bentuk-bentuk Khawarij, dikit-dikit kafir. Kalau masalah nama, mereka pakai 100 nama, sampai pusing kita, nama apa yang perlu dipakai ini. Sesaat pakai nama kita ahli sunnah, sesaat pakai nama saya salafi, sesaat pakai nama, waduh ahli athar, salah pakai nama, wah namanya dahsyat hebat. Masjidnya pun pakai masjid nama-nama sahabat Nabi SAW, wah luar biasa. Sudahlah pakai Khawarij ini.
Jadi kita anti dua-duanya. Kalau kita memerangi yang satu dengan membawa kelompok ini, umat kita akan masuk ke sini. Atau kita memerangi Khawarij membawa kelompok ini, karena mereka bermusuhan sebetulnya. Lihat, umat kita akan dibawa ke sini. Jangan tertipu wahai para ustadz. Dua-duanya adalah ba'rah tuqsam qismaini. Mereka adalah seperti kotoran belah jadi dua. Kenapa? Mereka merusak umat dua-duanya. Mana yang lebih hebat dalam merusak? Semuanya hebat, akan tapi ketahuilah, yang pakai baju seperti baju kita adalah lebih dahsyat dalam merusak. Pakai gelar ahli sunnati wal jamaati. Allah. Sehingga orang di kampung ternyata apa? Ini kan radio ahli sunnati wal jamaati. Iya, tapi ahli sunnah wal jamaah palsu. Makanya kalau dilihat mana lebih bahaya ini? Yang lebih bahaya adalah yang pakai gelar yang serupa dengan kita. Pakai gelar ahli sunnah wal jamaah, gelar salafi, ya orang tertipu. Selama ini kita dari kecil kenal pondok salafiyah. Pondok salafiyah. Sekarang dia datang dengan akidah salafi. Ini sebetulnya kalau kita cermati, karena pakai baju-baju kita, maka lebih membahayakan lagi. Dua-duanya adalah sangat membahayakan. Akan tapi maka lebih baik supaya tidak jadi bahan perbandingan mana yang lebih bahaya. Kalau sudah dunia kejahatan itu satu manhaj. Manhajnya apa? Untuk menghancurkan, sama. Millah wahidah, satu agama. Tapi kita tidak mengatakan mereka sampai derajat kafir kecuali jelas-jelas kita tanya begini-begini. Kecuali mengkafirkan orang yang jelas mukmin. Kelompok mengatakan, ada orang mengatakan Abu Bakar kafir, ente sendiri kafir. Nah, lu jelas begitu. Baik, ini ya Ibu, jadi pertanyaannya Ibu, yang menjadikan berantakan itu loh, dua kutub ekstrim ini, dua model manusia ini. Tapi akidah ahli sunnah wal jamaah kita kelembutan. Bahkan kalau sudah masuk satu negeri pun sangat disanjung. Enggak cukup disanjung, ada yang dinikahkan dengan putri raja dalam masa perjuangan para ulama-ulama yang dari Gujarat, yang mereka adalah keturunan ulama dari Hadramaut. Mereka masuk dengan kelembutan, dengan kasih sayang, sehingga tersebar ke negeri ini. Lah munculnya dua model manusia itu baru-baru ini. Ibu tidak pernah mendengar sebelumnya itu. Nggak pernah ada yang aneh-aneh. Akhir zaman saja, waduh, ngajak gulat semuanya. Dan memang Indonesia sudah biasa gulat. Gara-gara bola berantem. Memang paling subur untuk diajak gulat. Ya gulat-gulat. Nah, innalillah. Semoga Allah menyatukan hati kita dalam cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita tutup dengan doa. Pengumuman malam ini adalah pengajian rutin di besok di Indramayu ya. Besok jangan lupa maulid besar di Al-Bahjah 3. Mohon kehadirannya. Al-Bahjah 2, Al-Bahjah 2. Al-Bahjah 2 ya di Buyut di Gunung Jati insyaallah. Dan jangan lupa kajian-kajian bersama Umi khusus remaja putri sore ini ya, menjaga kesucian cinta di Aula Nyi Endang Dharma Ayu Universitas Wiralodra Indramayu jam 15. Kemudian pengajian rutin dengan kami malam ini juga di Masjid Agungnya nanti malam jam 10. Dan di Weru tetap ada. Dan ingat yang biasa hadir di Weru, kalau mau tahu hakikat, di saat kami ada dan di saat tidak ada, keberkahannya lebih banyak di saat kami tidak ada. Yakini itu. Di saat digantikan oleh yang lain lebih besar itu. Karena apa? Ada hawa nafsu. Remena bukan buya. Itu adalah penyakit di dalam hati. Yang biasa datang terus datang, dan ketahuilah dengan begitu, dan termasuk kapanpun pengganti kami tentu lebih besar. Akan lebih besar keberkahannya, tentunya seperti itu. Karena apa? Ada hawa nafsu. Buya nggak datang, nggak usah datang. Padahal biarpun Buya tidak datang, niat itu yang membawa keberkahan. Ya, harus yakini begitu. Nggak ada. Datang malah, wah Pak, ini kebetulan Buya nggak datang, kita tidak boleh malas nih. Cepat. Nah, harus begitu. Jangan Buya datang, waduh ya nggak datang, bubar. Baik, ini saja. Dan juga jangan lupa dengan radio-radio kita yang di Batam, di Majalengka, Kuningan, Cirebon, Tulungagung, Gresik, dan yang lainnya, yang bisa saya merilai pengajian kita. Dan para pendengar dimanapun Anda berada, ikuti pengajian Buya di MNC TV setiap Senin pagi. Bandung MK TV Jumat, Sabtu, Ahad jam 9 pagi. RCTV Kamis malam Jumat. Cirebon TV Kamis malam Jumat. BBS TV Jawa Timur setiap hari pukul 16. TV 9 setiap Ahad pukul 5. Baik, ini saja. Batam Channel setiap hari
dan ba'da maghrib setiap hari jam 5.17 dan habis maghrib. Baik, ini saja, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la tahallulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Muliakan kami dengan akidah yang Kau ridha ya Allah. Dan jaga iman kami ya Allah, jaga akidah kami ya Allah. Jauhkan kami dari terjerumus dalam akidah-akidah yang tidak Kau ridhai. Jaga anak keturunan kami ya Allah, wahai Zat yang merubah-rubah hati hambanya. Tetapkan hati kami dalam keimanan kepadamu ya Allah. Pergaulan kami ya Allah. Dan kami mohon siapapun dari anak kami, keluarga kami yang biasa dengan kebiasaan orang-orang yang Kau murkai, kami mohon berikan kepada mereka bimbingan dan petunjuk-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Kau Maha tahu tentang kami. Kami mohon ya Allah, siapapun dari umat kekasih-Mu Nabi Muhammad yang terjerumus, yang tersesat dalam akidah yang tidak Kau ridhai, kembalikan mereka ke jalan yang Kau ridhai. Kembalikan kami, tetapkan kami kepada akidah yang Kau ridhai, akidah Islamiyah, akidahnya kaum muslimin ahli sunnati wal jamaati, al-asy'ariyyati al-maturidiyyati, dan ikuti manhaj ahli tasawuf dalam beribadah, dan ikut madhab para a'immah yang dianggap oleh ulama-ulama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, satukan hati kami dalam cinta karenamu. Jauhkan kami dari perselisihan dan percekcokan. Jauhkan kami dari perselisihan dan percekcokan. Dan kami mohon ya Allah, seperti Engkau pertemukan kami saat ini, kami mohon pertemukan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, seperti Engkau pertemukan saat ini, pertemukan kami di surga kelak bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu. Yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Berkat majlis yang mulia ini ya Allah, jadikan kami ahli istiqomah di majlis ini ya Allah. Jadikan kami ahli istiqomah di majlis ini ya Allah. Siapapun yang datang ke majlis ini, angkat derajat mereka, muliakan mereka. Apakah mereka yang datang dengan niat benar-benar untuk menuntut ilmu, atau menghantarkan orang yang menuntut ilmu, atau yang berdagang berjualan di pinggir sana ya Allah. Ya Allah, atau yang ikut membantu pemarkiran yang ada di pinggir sana, berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah. Kalau mereka semuanya adalah berbuat untuk tempat yang baik, tempat yang mulia ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami mohon ya Allah, berikan keikhlasan kepada semua yang berjuang di tempat ini. Berikan kepada semua yang berjuang di tempat ini ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Jangan sampai apa yang mereka lakukan tidak bisa mereka lihat kelak di surga ya Allah. Kami mohon kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus dan ikhlas ahli surgamu. Orang-orang tulus dan ikhlas ahli surgamu ya Allah, yang bisa berjuang ya Allah di sini ya Allah, untuk menyempurnakan perjuangan ini Allah. Apakah berjuang dengan harta mereka, ilmu mereka, tenaga mereka, pikiran mereka, atau panjatan doa di tengah malam ya Allah. Dan kami dan golongkan kami bersama mereka semua ya Allah. Yang sakit sembuhkan ya Allah, yang sakit sembuhkan ya Allah. Yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami Allah. Dan kami mohon yang telah meninggal, ampuni mereka ya Allah. Angkat derajat mereka dan berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Dan panjang ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon berikan kepada kami ya Allah husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Mohon maaf, mohon doa selalu. Dan mungkin tidak ada salaman, kami ada hajat yang mendesak. Salaman dengan hati didoain semuanya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.